Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-995 sekarang memang sudah rilis. Maka dari itu, jika manga One Piece chapter terbarunya sudah rilis, jadi seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di manga One Piece chapter ini, kita memang tidak bisa lagi melihat aksi Yamato yang tengah berusaha melindungi Momonosuke dari Sasaki. Karena pada chapter ini, di awal-awal ceritanya, kita malah diperlihatkan dengan kejadian di tempat Marco berada. Ternyata setelah aliansi antara Marco dengan Perospero berakhir gagal di manga One Piece chapter ke-995 ini, kita malah langsung bisa melihat pertarungan antara Big Mom yang sedang melawan mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige ini. Dan menariknya, meskipun Marco mengatakan kalau dia tidak tahu dengan perannya di perang kali ini, tapi lantaran dia tahu betul betapa berbahayanya Big Mom, jadinya mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige ini memutuskan untuk menghalangi Big Mom supaya dia tidak ikut andil dalam pertempuran antara Luffy dengan Kaido. Yang saya rasa keputusan Marco ini sangat tepat sekali, sebab jika Big Mom ikut andil dalam perang, bisa-bisa medan pertempuran akan menjadi semakin kacau lagi. Akan tetapi di pertarungan Big Mom dengan Marco ini ada satu hal yang paling menarik perhatian saya, yaitu ketika Big Mom menanyakan pada Prometheus kenapa api Marco bisa menyakitinya, dan Marco menjawab kalau api Phoenix-nya sangatlah unik. Dan alasan kenapa kata-kata Big Mom dan Marco ini bisa sangat menarik perhatian saya adalah lantaran ucapan Big Mom ini, kalau menurut saya meski secara tidak langsung seperti mengisyaratkan kalau Big Mom dengan kekuatan Prometheus-nya seharusnya kebal terhadap serangan api. Makanya saat Big Mom merasa kesakitan akibat api milik Marco, dia mempertanyakan hal itu kepada homies mataharinya tersebut. Sedangkan di sisi lain, jawaban Marco itu juga sangat menarik. Sebab jika saya tidak salah ingat, dulu di kolom OSBS, Oda Sensei pernah mengatakan kalau api Marco cuma buat regenerasi atau menyembuhkan luka yang Marco derita. Dan hal itu sudah terbukti dengan ditunjukkannya kalau Marco sama sekali tidak terluka saat dirinya terkena serangan Kizaru. Namun rupanya api Marco ini bukan hanya bisa menyembuhkan lukanya sendiri saja, melainkan api milik Marco juga bisa digunakan untuk menyembuhkan orang lain seperti yang pernah kita lihat ketika Nekomamushi menemui Marco. Tapi selain mengatakan kalau api Marco cuma buat regenerasi, Oda Sensei dalam SBS tersebut juga menambahkan kalau api Marco memiliki karakteristik yang berbeda dengan api milik es. Bahkan kata Oda Sensei, api biru Marco tersebut sama sekali tidak bisa membakar dan sama sekali tidak panas. Terus yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Big Mom bisa tersakiti dengan api Marco yang katanya tidak bisa membakar serta tidak panas itu? Jujur saja karena informasi mengenai kekuatan milik Marco ini masih sangat minim sekali, jadinya kita masih belum tahu alasan kenapa api mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige ini yang katanya tidak panas serta tidak bisa membakar itu dapat menyakiti Big Mom. Dan semoga saja Oda Sensei akan segera menjelaskan mengenai alasan kenapa Big Mom bisa tersakiti akibat api milik Marco ini. Kekuatan api biru milik Marco memang dapat menyakiti Big Mom, tapi bukan berarti satu-satunya wanita di kelompok Kaisar Dunia Baru ini dapat begitu saja dikalahkan. Oleh sebab itu, meski api Marco bisa menyakitinya dengan kekuatan fisik besar yang dia miliki, akhirnya Big Mom berhasil menangkap mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige ini dengan cengkraman satu tangannya. Di saat itulah Big Mom menyuruh Perospero untuk menyerang Marco ketika dia tengah tidak bisa bergerak. Dan seperti umumnya para bajak laut, meskipun sebelumnya Perospero mengajak Marco saling bekerja sama untuk mengalahkan Kaido, kali ini setelah diperintahkan oleh ibunya, putra tertua Big Mom ini malah dengan senang hati berencana memanah Marco menggunakan kekuatan buah iblisnya. Bahkan Perospero sampai mengatakan kalau sebenarnya sejak dulu dia sangat ingin membunuh Marco. Dengan menghadapi dua orang sekaligus memang telah membuat kondisi Marco sama sekali tidak diuntungkan. Apalagi salah satu musuhnya adalah Big Mom yang merupakan seorang Yonko. Namun menariknya, di saat kondisi Marco sedang tersudut, tiba-tiba dua wanita suku Ming yaitu Carrot serta Wanda telah sampai di tempat itu dan berhasil menyerang Perospero tepat di wajahnya. Dengan kata lain, Carrot serta Wanda telah menyelamatkan Marco dari keadaannya yang tengah gawat.
Memang benar sejak awal saya sudah memprediksikan kalau yang nantinya bakal bertarung dengan Perospero adalah Carrot serta Wanda. Alasannya adalah karena Carrot langsung menuju serta mencari keberadaan Perospero setelah dia mendengar kabar kedatangannya di Pulau Onigashima. Sebab Carrot sangat ingin sekali membalas dendam kematian Pedro pada Perospero. Namun yang saya tidak sangka sama sekali ialah mengenai cara kedatangan Wanda serta Carrot. Lantaran siapa sangka kalau kedua suku Ming wanita ini langsung menggunakan mode sulongnya untuk menyerang Perospero. Tapi lucunya Perospero yang mendengar kalau dirinya sudah dituduh sebagai orang yang membunuh Pedro malah merasa tidak terima. Karena memang Pedro tewas lantaran dia meledakkan diri sebagai sarana agar kapal Sanigo bisa terlepas dari cengkraman kekuatan buah iblis Perospero. Dan akibat dari ledakan bom bunuh diri Pedro tersebut, Perospero juga harus kehilangan satu tangannya. Maka dari itulah kenapa dia tidak terima dituduh sebagai orang yang telah membunuh Pedro. Namun apa yang dikatakan oleh Perospero ini sama sekali tidak didengarkan oleh Carrot serta Wanda. Lantaran mereka berdua tetap akan menganggap kalau Perospero lah yang menyebabkan Pedro sampai tewas. Akan tetapi yang mengejutkannya ketika Carrot serta Wanda berhasil melukai dan menyerang Perospero, Big Mom malah kabur meninggalkan putra tertuanya tersebut. Dengan alasan karena dia jengkel sekali akibat diajukan saat bertarung. Bahkan Big Mom juga mengatakan jangan libatkan aku dengan masalahmu dan lakukan semaumu saja. Selain itu, saat kabur, Big Mom juga mengatakan kepada Marco kalau dia ingin membunuhnya, lakukan saja lain kali karena dia sedang tidak memiliki banyak jiwa untuk melawan Marco saat ini. Dan melihat kejadian itu, Wanda menyuruh Marco untuk mengejar Big Mom, sedangkan Perospero akan menjadi urusannya. Jujur saja, tingkah laku Big Mom ini membuat saya terkejut. Sebab siapa sangka kalau dia dengan gampangnya meninggalkan Perospero yang merupakan anak kandungnya sendiri ketika dia sedang dalam bahaya. Lantaran bisa saja dengan Big Mom pergi, putra tertuanya itu dapat tewas. Namun ada kejanggalan di adegan kaburnya Big Mom ini, yaitu saat dia melihat mode sulong Wanda serta Carrot terlihat jelas sekali kalau Big Mom sangat terkejut. Mungkinkah Big Mom memiliki kenangan buruk dengan mode sulong? Sebab sangat aneh sekali Big Mom yang merupakan seorang kaisar dunia baru itu memilih untuk pergi setelah dia melihat mode sulong Carrot serta Wanda. Karena saya rasa Big Mom dengan kekuatan besar yang dia miliki dapat dengan mudah untuk mengalahkan Marco, Carrot serta Wanda. Apalagi di sana juga ada Perospero yang tentunya masih bisa untuk membantunya. Mungkinkah Big Mom takut dengan para suku Ming yang bisa menggunakan mode sulong? Karena yang membuat Big Mom terkejut di chapter ini adalah mode sulongnya, bukan karena di sana ada Carrot. Soalnya Big Mom sendiri sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Carrot, tapi saat itu Carrot masih belum menggunakan mode sulongnya. Dan di chapter ini Big Mom juga langsung mengenali Carrot saat pertama kali melihatnya. Kira-kira benarkah Big Mom takut dengan suku Ming yang bisa menggunakan mode sulong? Jika iya, terus apakah yang membuat Big Mom takut dengan mode sulong? Ya, siapa tahu, karena memang belum ada penjelasan apapun mengenai hal ini yang telah disampaikan oleh Oda Sensei. Tapi yang jelas, kalau menurut saya, Big Mom kemungkinan besar dulunya memiliki kenangan yang tidak menyenangkan dengan para suku Ming yang bisa menggunakan mode sulong. Oleh sebab itu, kali ini setelah melihat mode sulong Carrot serta Wanda, dia langsung kabur meskipun dirinya harus meninggalkan putra tertuanya, yaitu Perospero. Pada awalnya saat Carrot serta Wanda sampai di tempat itu, Marco yang tidak mengenal kedua wanita suku Ming tersebut mempertanyakan mengenai siapa mereka berdua. Tapi Carrot tidak menjawab pertanyaan Marco itu dengan memperkenalkan dirinya. Sebab dia cuma bilang, kau teman Master Nekomamushi Marco bukan? Dan hal itu sudah bisa membuat Marco tenang, lantaran Marco sudah mengetahui kalau kedua suku Ming itu adalah bawahan dari Nekomamushi yang merupakan teman lamanya. Dan ketika Marco akan pergi mengejar Big Mom setelah disuruh oleh Wanda, mantan kapten divisi bajak laut Shirohige ini malah mendengar teriakan yang sangat ribut di tempat lain. Yang ternyata teriakan itu berasal dari aksi kejar-kejaran untuk merebut antivirus Ice Demon yang sekarang sedang dipegang oleh Apo. Apo yang sudah dijadikan sebagai pertunjukan oleh Queen sampai saat ini, dia memanglah masih belum tertangkap. Dan hal itu saya rasa memang sudah sangat wajar. Soalnya bagaimanapun Apo juga merupakan salah satu bajak laut generasi terburuk sama seperti Luffy dan Zoro.
Dan karena dia tidak ingin mati karena dibunuh oleh Queen, jadinya meskipun para anak buah Kaido serta Orochi meminta agar vaksinnya diberikan kepada mereka, Apo pastinya tidak akan mau memberikannya. Malahan dia menyerang para anak buah Kaido serta Orochi itu dengan kekuatan buah iblisnya tanpa ragu sedikit pun. Di saat itulah petarung terkuat di sana yaitu Zoro dengan Drake untuk kedua kalinya secara bersama-sama menyerang Apo. Cuma bedanya serangan Apo dan Drake kali ini bertujuan untuk merebut antivirus Ice Demon dari tangan Apo. Memang benar saat diserang dua orang sekaligus, Apo mengatakan kalau itu tidak adil dengan 2 lawan 1. Namun kata-kata Apo itu sama sekali tidak ada artinya bagi Zoro dan Drake. Apalagi untuk Zoro, pertarungannya dengan Apo ini sama sekali tidak berarti, sebab dia ingin secepatnya segera menuju ke tempat Kinemon berada untuk membantu melawan Kaido. Sedangkan Drake yang sejak awal sudah mengatakan kalau dia sangat membenci Apo, pastinya juga tidak memperdulikan ucapan Apo saat dia mengatakan 2 lawan 1 itu tidak adil. Dan Queen yang masih terus memperhatikan kekacauan yang dia buat dengan virus Ice Demon malah mengatakan kalau Zoro memang terlihat kuat. Yang itu berarti salah satu anggota All Star ini sekarang sudah mengakui kehebatan Zoro. Namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika dia mengatakan tidak menyangka kalau anak Judge masuk dalam kelompok ini. Ya, yang dimaksud King itu adalah Sanji. Dan jika dilihat dari cara dia memanggil nama Vinsmoke Judge, sepertinya Queen dulunya memiliki hubungan dengan ayah kandung Sanji ini. Dan jika benar Queen pernah punya hubungan dengan Judge, hal itu kalau menurut saya memang tidaklah aneh. Sebab Queen serta Judge bisa dibilang sebagai sama-sama ilmuwan. Queen yang merupakan ilmuwan yang ahli membuat virus mematikan, sedangkan Judge melakukan penelitian untuk membuat manusia buatan yang kuat. Tapi sekarang jika benar kedua orang ini memiliki hubungan, kira-kira hubungan apakah yang dimiliki Queen dengan Judge? Mungkinkah kedua orang ini dulunya berteman dan pernah melakukan penelitian bersama? Ya, mungkin saja karena kedua orang ini merupakan sama-sama orang cerdas. Selain ditunjukkan dengan aksi Zoro serta Drake dan perkataan Queen yang sepertinya mengenal ayah Sanji, pada chapter ini kita juga mendapati sebuah fakta baru kalau ternyata virus Ice Demon buatan Queen ini sama sekali tidak dapat mempengaruhi Brook. Dan hal itu memang sangat wajar sekali, sebab mana mungkin sebuah virus bisa menjangkit tengkorak hidup yang tidak memiliki kulit, pembuluh darah, ataupun suhu tubuh. Dan sebagai tambahan, Chopper juga mengatakan kalau Brook sama saja sudah mati. Dan lucunya meskipun itu adalah sebuah kenyataan, Brook malah merasa kesal saat mendengar ucapan Chopper tersebut. Akan tetapi menariknya di saat keadaan sedang sangat genting, Chopper yang masih mempertanyakan apakah virus ini dapat menyebar dengan cepat karena tubuh yang mendingin akhirnya bisa menemukan petunjuk mengenai virus buatan Queen tersebut. Dan apakah petunjuk yang didapatkan oleh Chopper ini? Ya, kalau hal itu memang belum ada jawabannya. Soalnya ketika Chopper menyadari sesuatu, dia malah dikejutkan dengan perkataan Robin. Lantaran Robin mempertanyakan mengenai keadaan tangan Chopper. Dan ternyata tanpa Chopper sadari dia sudah terjangkit oleh virus Ice Demon. Yang itu berarti kalau ucapan Queen benar, jika tidak segera disembuhkan, Chopper akan tewas setelah 1 jam berlalu. Namun kalau menurut saya pastinya Chopper yang merupakan seorang dokter hebat akan segera mengetahui cara untuk menyembuhkan virus Ice Demon tersebut. Meskipun antivirusnya masih belum berhasil direbut dari Apo. Apalagi sepertinya Chopper juga sudah menyadari sesuatu hal mengenai virus Ice Demon buatan Queen ini. Setelah kita diperlihatkan dengan kekacauan yang diakibatkan ulah Queen dengan virus Ice Demon-nya, cerita langsung dialihkan ke tempat Nami dan Usopp yang sedang bertarung melawan Ulti dan Pac-Man. Dan mengejutkannya ternyata di chapter kali ini Nami sudah berhasil dikalahkan karena dia sudah babak belur dan tidak bisa lagi bertarung. Sedangkan Usopp meskipun dia masih terus berjuang, sang penembak jitu ini sepertinya juga sudah hampir mencapai batasannya. Sebab Usopp juga sudah terluka ketika kita diperlihatkan dengan pertarungan ini. Dan jujur saja saya sedikit kecewa dengan tidak ditunjukkannya pertarungan antara Nami dan Usopp yang sedang melawan Ulti dan Pac-Man ini. Karena meskipun saya sendiri sejak awal sudah cukup yakin kalau Nami dan Usopp tidak akan bisa mengalahkan Ulti dan Pac-Man, tapi saya tetap ingin melihat kehebatan dua anggota paling penakut dari kelompok bajak laut topi jerami ini.
Memang benar di chapter ini kita masih bisa melihat perjuangan Usopp ketika dia bertarung menghadapi ulti dan Pac-Man sendirian. Bahkan kita juga masih sempat melihat kalau serangan Usopp berhasil menangkap ulti. Tapi pada akhirnya serangan Usopp ini sama sekali tidak dapat berpengaruh terhadap kedua adik kakak ini. Bahkan bisa dibilang ulti seperti menjadikan sebagai gurauan serangan yang dilancarkan oleh Usopp. Soalnya saat dia terkena serangan dari Usopp, ulti meminta bantuan kepada adiknya. Meskipun kata Pac-Man seharusnya kakak perempuannya tersebut bisa melepaskan diri sendiri meskipun tanpa bantuan darinya. Dan pada akhirnya Usopp pun harus tumbang setelah menerima serangan Skull Cannon dari ulti. Karena saking kuatnya serangan sundulan ulti itu sampai membuat tengkorak Usopp retak. Dengan begitu bisa dibilang kalau Nami dan Usopp adalah dua anggota bajak laut topi jerami yang pertama kali tumbang dalam perang kali ini. Akan tetapi menariknya setelah berhasil membuat Usopp tumbang, ulti langsung mendatangi Nami yang sudah tidak bisa lagi bertarung tersebut. Setelah menangkap Nami, ulti mengatakan kalau dirinya sedang sangat marah akibat mendengar ucapan Luffy yang mengatakan kalau dia akan mengalahkan Kaido dan menjadi raja bajak laut. Dan Nami pun untuk menghindari kemarahan ulti sampai mengatakan kalau dia minta maaf atas ucapan kaptennya yang bodoh itu. Bahkan Nami sampai mengatakan kalau mereka akan meninggalkan pulau ini kalau ulti tidak menyundulnya. Sebab jika Nami sekali lagi disundul oleh ulti, dapat dipastikan kalau sang navigator cantik ini akan tewas. Mendengar perkataan itu, ulti pun meminta kepada Nami agar dia mengatakan kalau kaptenmu tidak akan pernah menjadi raja bajak laut. Dan Usopp pun dalam hati yang mendengar permintaan ulti menyuruh Nami mengatakan apa yang diinginkan oleh ulti meskipun harus berbohong. Lantaran dengan begitu Nami pasti akan selamat. Namun mengejutkannya meskipun dia tahu kalau nyawanya dalam bahaya, Nami dengan menangis malah mengatakan kalau Luffy pasti akan menjadi raja bajak laut tepat di hadapan ulti. Yang hal itu pastinya membuat ulti semakin kesal dan marah. Maka dari itu ulti langsung berencana menyundul Nami. Tapi di saat Nami sedang dalam bahaya itu ada bantuan yang tiba-tiba datang. Dan bantuan itu adalah Otama beserta anjing besarnya. Karena Otama yang baru sampai itu langsung menyuruh anjing besar bernama Komachi itu untuk menggigit ulti. Yang hal itu akhirnya membuat Nami terselamatkan. Jujur saja saya sama sekali tidak menyangka kalau Nami yang biasanya sangat penakut itu akan rela mengorbankan nyawanya demi mendukung impian Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut. Memang benar Nami sudah berjanji kalau dia akan membantu Luffy untuk mencapai impiannya. Namun siapa sangka kalau dia sampai rela mengorbankan nyawa hanya demi memberi dukungan dengan mengatakan kalau Luffy nanti pasti akan menjadi raja bajak laut. Dan saya juga sama sekali tidak menyangka kalau Otama yang merupakan seorang anak kecil juga akan datang ke medan peperangan yang amat berbahaya itu sendirian. Padahal tempat itu sangat tidak aman sekali bagi anak kecil seperti Otama. Tapi kedatangan Otama ini kalau menurut saya merupakan kejadian yang sangat menarik dan layak untuk dinantikan. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau Otama memiliki kekuatan buah iblis yang bisa membuatnya dapat menjinakkan binatang. Bahkan para pengguna kekuatan buah iblis Smiley juga bisa terpengaruh dengan kekuatan buah iblis Otama. Jadi bisa dikatakan kalau kedatangan Otama ini dapat menjadi bala bantuan yang sangat amat berarti. Apalagi jika dia bisa menjinakkan banyak pengguna kekuatan buah iblis Smiley. Namun sekarang kira-kira apakah kekuatan buah iblis Otama ini juga bisa menjinakkan para pengguna kekuatan buah iblis Zoan asli? Jika bisa, itu berarti Otama juga akan dapat menjinakkan ulti dan Pac-Man yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Zoan. Dan kalau Otama bisa melakukan hal itu, maka kekuatan tempur kelompok Luffy akan semakin kuat berkat bantuan dari Otama yang merupakan seorang anak kecil. Ya, meskipun untuk sekarang masih belum pasti apakah kekuatan Otama ini bisa menjinakkan pengguna kekuatan buah iblis Zoan asli, namun yang jelas berkat Otama, nyawa Nami untuk sekarang berhasil terselamatkan. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-995 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.